Gitu. Nah itu, jadi jangan salah memahami tentang poligami itu Islam mendoktrin sehingga itulah alasannya. Oh tidak, justru pertanggungjawaban dalam Islam itu ketika punya istri berat kawan. Satu saja istri itu pertanggungjawabannya luar biasa. Jangan pikir kalau kita mau mengerti tentang Islam begitu Anda ijab kabul, Anda sudah menjadi seorang imam. Anda pertanggungjawabannya besar sebagai seorang imam. Jangan tambahi pertanggungjawabanmu yang ada saja itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, tidak mampu. Bagaimana itu? Begitu mungkin dari saya. Saya kembalikan kepada host. Opung, senang sekali aku bahagia lihat Opung. Terima kasih Bang Bob. Ini gurunda kita ini memang ini dibilang ustadz tapi masih belum satu kiblat. Ini yang susah, mestinya ustadz ini. Kalau udah satu kiblat mungkin yang tepat adalah ustadz begitu. Para netizen yang saya hormati, yang saya banggakan, Pak Iwan Pila, mengenai orang tua sangat memang harus dihormati. Saya sudah orang tua, bahkan sudah asar kalau dari segi usia atau yang disebutkan dengan lansia. Jika hartaku ini semua yang kuperoleh selama hidupku bisa aku bertemu dengan 1 menit saja dengan ibunda yang melahirkanku ke dunia ini, kuserahkan. Coba segitu rindunya ingin punya orang tua, bukannya harus diperlakukan yang macam-macam. Mungkin belum merasakan nanti orang tua yang bagaimana. Apa yang katakan yang selalu orang mengatakan surga itu di telapak kaki ibu. Saya merasakan dengan usia yang sekarang. Maka tadi pada waktu di Komal cerita yang demikian itu saya sangat teriris banget ya. Hati ini mendengarkan kok ada seorang anak yang demikian gitu. Apalagi kita baca berita-berita di medsos, anaknya membunuh orang tuanya dan sebagainya. Saya kok hati ini rasanya beda sekali gitu. Artinya yang saya maksud adalah patuh terhadap orang tua itu kan sangat baik dalam kehidupan kita. Terima kasih. Sedikit aku tambah Ipung ya. Oke. Bang Ucok. Jadi Baik. Tunggu dulu, Silakan Cok. Bang BSS, lanjut. Bang Bob dulu. ya, jadi begini teman-teman. Dulu saya juga begitu ya. Saya itu paling suka karena saya seorang sarjana. Saya itu paling suka menilai, oh bapakku ini salah. Bapak nggak boleh gitu. Bapak salah begini, saya lawan guys. Ya, bahkan saya ribut. Bahkan saya pernah berprinsip bapak yang harus minta maaf ke saya. Tapi hari ini guys, saya menyadari betapa durhakanya saya pada saat itu. Sekalipun bapakku salah. Kenapa? Tahu nggak teman-teman? Kita menghormati orang tua, berbakti kepada orang tua itu perintah Tuhan. Tuhan sudah katakan, hormati orang tuamu tanpa terkecuali. Mau orang tua kita itu salah, bodoh, tidak berpendidikan, miskin, kolot, brutal, jahat, hormati dia, itu perintah Tuhan. Betul. Kalau kita hormati orang tua, berbakti kepada orang tua tanpa syarat, tanpa terkecuali, upahnya dari Tuhan, bukan dari orang tua kita. Karena itu perintah. Kita harus berani menghormati orang tua, mau menghormati orang tua karena Tuhan. Ingat, bukan karena kita ini biar dibilang anak baik lah, anak yang ini. Jangan. Ingat, hormati orang tua kita, titik, tanpa terkecuali. Mau sehebat apapun kita, mau setinggi apa jabatan kita, perintah Tuhan, hormati orang terat. Mau dia kawin 100 kali, mau dia mabuk tiap hari, mau dia pejudi tiap hari, tetap harus kita hormati. Karena itu adalah perintah Tuhan. Begitu tambahan dari saya. Ya, lanjut. Begitu Bang Ucok, begitu Pung, tambahan dari saya. Mantap. Luar biasa. Kita sapa dulu nih Bang Mas Bebek, apa kabar? Ini mungkin mau kasih komentar dari tadi nih ya. Ini spesialis komentator bola sebenarnya, tapi lanjut.
Enggak. Mau nambahin sedikit boleh ya? Iya, boleh, boleh, boleh. Assalamualaikum Opung, Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Ucok. wabarakatuh. Ya memang kita melihat ada suatu kondisi ya di sini tadi ya mengenai anak yang tadi naik. Jadi kita bisa melihat bagaimana anak ini menganalisa sebuah masalah antara masalah keluarganya dengan bagaimana dia memanage emosinya. Kan begitu ya. Sungguh sangat disayangkan yang seharusnya terjadi ini kita sebagai generasi yang sekarang yang di bawahnya jauh lebih kritis untuk menyelesaikan masalah, mendudukan persoalan sebagaimana mestinya. Jadi untuk generasi-generasi muda yang sedang mendengarkan ini, kami menghimbau ketika mempunyai masalah, hal yang harus diutamakan itu fokus ya, fokus, jangan emosi, dudukan persoalan sebagaimana mestinya. Karena ketika kita menilai atau mencoba untuk memasuk ke dalam ranah agama ini memang harus berpikir kritis. Contohnya tadi bapaknya ini dia menyalahkan bapaknya ya, lalu dilanjutkan menyalahkan Nabi Muhammad, lalu ke agama Islam. Jadi memang harus dikritisi. Yang pertama itu mengenai ajaran. Jadi memang harus dipisah. Yang pertama itu yaitu tadi, emosinya harus dijaga. Dan kalau kita lihat ya, mengenai poligami ini, di zaman dulu ada poligami, tapi bedanya di zaman sekarang itu sudah ada hukum. Nah itu bedanya. Jadi teman-teman ini sudah mempelajari, sudah menganalisa bagaimana hukum-hukum poligami ini menghargai wanita, memuliakan wanita, dan mengajarkan kita untuk bersikap yang adil gitu. Walaupun disebutkan di dalam Quran itu manusia itu susah untuk adil, tapi di sana ada solusi. Bagaimana kita menyeimbangkan ya, bagaimana kita menghormati. Jadi ya alhamdulillah tadi ada seorang anak yang naik agar permasalahan ini bisa dibahas oleh Opung, oleh Unirifa, Bang Ucok, dan Bang Bob. Ya, sekian. Silahkan yang lain. Mas Bebek. Nanti baru ke Opung lagi Iya, ya. Bang. Ya, Silakan. masalah apa ini? Masalah anak tadi atau tentang Rasulullah ya? Kalau Nah, anak tadi begini. Hmm. Ada seorang anak. Tadi sebenarnya ada satu lagi yang belum terbahas tadi. Ada nggak dasar hukum penista agama itu di dalam Al-Quran begitu? Penista kepada Rasulullah itu tadi. Oh, Itu belum terjawab. Ya, itu. Nanti Uniripa akan bahas itu ya. ya. Itu di Tadi At-Taubah ayat 60. Ya. Yang kedua ini tapi yang ini yang agak-agak ya kasus nyata lah kita bilang. Bahwa seorang anak ini sangat marah kepada bapaknya, yang mana mamanya dulu Kristen lalu mualaf, terus sudah 20 tahun mualafnya lalu diceraikan bapaknya, lalu disalahkannya lah Nabi kita, kira-kira begitu. Kenapa Nabi kita itu istrinya banyak, nah ini akibatnya perceraian. Nah dikasihnya lah bapaknya tadi contohnya. Padahal dia datang naik nggak ngucap salam, dia nggak jelas bapaknya karena poligami atau tidak jelas ya. Tidak ada dia sebutkan data mengenai itu, tidak ada. Nah ini tapi aku sebelum itu ku jawab dulu sedikit ini berdasarkan jurnal penelitian ya. Uniripa kan suka yang begini yang pakai jurnal ya. Ini di Bogor tahun 2011 tapi bahwa khusus yang menyangkut yang namanya poligami sebagai alasan perceraian itu 0,32% ya. Nah, tetapi yang paling banyak itu adalah masalah ketidakharmonisan sebenarnya di sini. Ini 54,48%. Jadi nggak ada hubungannya. Yang lain-lain ada yang masalah politis ya, ada yang masalah gangguan pihak ketiga,
ada yang masalah ekonomi ini 14% ya, ekonomi 14%, kemudian suami atau yang tidak bertanggung jawab juga 14%. Jadi secara data ini ya, jurnal penelitian di salah satu perguruan tinggi ini menunjukkan bahwa poligami itu 0,32%. Ada perceraian yang mengalaskan itu, tetapi hanya secuil gitu ya. Namun kalau misalnya nanti mau fakta realnya ke pengadilan saja lebih bagus ya, karena di sana kan lebih lengkap. Nah, apalagi kalau dipisah secara agama, saya kira ini yang saya alami dulu di Labuan Batu, karena kebetulan di pengadilan itu saya pernah sempat tinggal di kos-kosan lah dulu. Nah, ternyata yang hampir banyak sidang itu kan di pengadilan, bukan pengadilan agama ya. Itu semuanya kebanyakan yang memang Kristen. Kalau yang Islam itu kan memang di pengadilan agama ya, Pak Opung ya. Ya. Kalau Islam bercerai di pengadilan agama. Nah, kalau yang Kristen dan agama lain itu semuanya di pengadilan. Dan memang di sana ya hampir ya bisa dibilang yang Islam itu hanya 0, sekian persen yang sidangnya di pengadilan. Begitu, sisanya ya Kristen semua. Nah, makanya cek aja ke pengadilan begitu. Silakan, mungkin sebelum Opung kasih komentar, Mas Bebek silakan nih. Mas Bebek nih senior kita juga ini. Senior. Iya, aku rindu tadi dengar suara Bang Ucok ya kan. Naik aku sebentar. Cuman aku tadi sebenarnya mau bercerita tentang penghujat Rasulullah ya. Tadi mungkin sudah banyak yang cerita, tapi akunya itu lihat dari sisi ini sih sebenarnya, pengennya aku lihat dari kitanya, dari orang Islamnya tuh. Jadi kalau kita itu mendengar Rasulullah dihujat dan kita merasa baik-baik saja dan tenang-tenang saja, seharusnya kita mulai khawatir. Itu harusnya khawatirnya gini, kita diceritakan bahwa pada saat kita di akhirat kelak insyaallah itu akan di bawah panji Nabi masing-masing gitu. Karena Nabi terakhir itu Rasulullah, kita adalah umat Rasulullah. Tapi takutnya karena kita tenang-tenang saja, baik-baik saja ketika Rasulullah dihina kan, kita merasa santai-santai saja. Nanti dipertanyakan, kau umat siapa? Kenapa kau waktu Nabimu dihina kau tenang-tenang saja gitu? Apakah sudah begitu masih orang menghina Rasulullah jadi Anda merasa tenang-tenang saja? Padahal begitu ada yang nyenggol Anda, misalnya Anda lagi naik motor, nyenggol dikit Anda ngamuk-ngamuk. Padahal manusia yang akan menjamin Anda itu, menjamin menyimpan satu doanya khusus untuk kalian. Akan membela, makan ada yang bertanya, ada nggak hukuman tentang orang yang menghina Rasulullah? Itu pertanyaan apa itu tadi? Aku pengen komen itu tadi Bang Jo. Itu pertanyaan apa? Roh kita tidak tersinggung pada saat Rasul kita manusia yang bahkan dikatakan sebelum orang tuamu kau harus mencintai Rasulullah. Bayangkan ya, sebelum orang tuamu kau harus mencintai Rasulullah dulu. Tapi Rasulullah mengatakan patuhlah kepada ayah ibumu. Nah, bagaimana Rasulullah yang menjaminkan kita surga, yang akan memberikan minuman kita di telaga Al-Kautsar, yang membuat kita tidak akan pernah haus selama-lamanya kelak di surga. Tapi kita tenang-tenang saja gitu. Anda mungkin membangunkan sunnah Rasulullah dengan misalnya tidak dengan celana cingkrang, dengan janggut, itu alhamdulillah subhanallah. Tapi Anda tenang-tenang saja ketika Rasulullah itu dihinakan, itu akan harus dipertanyakan. Jangan sampai nanti di akhirat kita nggak diakui oleh Rasulullah, kita cari Nabi kemana coba? Nggak ada lagi Nabi setelah Rasulullah. Begitu kita tidak diperkenankan Allah berada di panji Rasulullah di akhirat kelak, kita mau cari Nabi kemana? Berarti kalau kita tidak di bawah panji Rasulullah, kita bergabung kepada orang kafir dan munafik. Jelas itu. Ya, izin. Makanya Rasulullah mengatakan semua umatku masuk surga kecuali yang nggak mau.
Nah, pertanyaannya, jadi pertanyaan tanda kutip, apakah kita termasuk yang dikatakan Rasulullah tidak mau itu? Itu sih sebagai bahan renungan saja. Tapi minimal dengan bukti kita mencintai Rasulullah dengan membelanya dan menghidupkan minimal satu saja sunnah beliau dalam hidup kita. Kalau kita cinta dengan Rasulullah tapi nggak suka dengan orang berjihad juga dipertanyakan. Kalau kita cinta Rasulullah tapi juga benci dengan orang bercelana cingkrang yang mengikuti Rasulullah, kita dipertanyakan Ya. juga. Maka kalimatnya jelas. Isa kalimatullah. Isa. Pertama, buat hak ke atas daripada urusan ini kita berhadap-hadapan di hadapan Allah ya. Kau pikir aku akan disalahkan Allah karena membela kehormatan orang tuamu di sini? Justru sebaliknya. Naik ke atas ini kita ngobrol. Kau sudah tahu aku lagi mendengar hujatan Agatha, perutku lagi lapar. Kau naik ke atas, kau curhat tentang bapakmu dan kau singgung-singgung itu tentang ajaran. Dikasih jawaban kau tak mau dengar. Naik ke sini. Naik ke sini. Kalau nggak kita selesaikan di akhirat nanti nggak apa-apa. Aku tunggu kau nanti di hadapan di pengadilan Allah. Naik sini. Orang lagi lapar, emosi ngelihat si Agatha menghujat Nabi saya. Suruh si Agatha naik ke sini. Berani nggak dia? Naik ke sini. Siapa namamu itu? Haek. Kau sakit hati nggak ada urusannya. Bapakmu lebih sakit hati lagi ngelihat kau sebagai anaknya menghina dia di depan publik. Ngapain membuka aib orang tua di sini? Kami nggak pernah tahu orang tuamu apakah ada kontribusi dalam hidupmu atau apa yang telah dia lakukan. Kami nggak tahu itu. Kenapa kau bukakan orang tuamu di sini perceraiannya dengan ibundamu? Saya suruh naikkan bapakmu ke sini. Kamu nggak mau naikin? Naik kamu ke sini. Cerita-cerita tentang kesedihan kamu. Nabi Muhammad SAW itu nggak punya bapak, nggak punya ibu itu. Jangan rendahkan orang tuamu di hadapan publik. Nasabmu itu ke bapakmu itu loh. Dalam Islam menjaga nasab itu luar biasa loh aturannya loh. Kalaupun orang tua kita mungkin melakukan kesalahan-kesalahan, tidak perlu kita umbar. Kalau mau konsultasi jangan di ruang publik dengan membuka aib orang tua. Oke lah kamu nggak tahu, kamu sini naik sini biar Uni ajarin kamu. Daripada Uni ludahin nanti naik ke sini. Kau belum pernah kutu orang Minang ya. Jadi batu loh kalau orang Minang ngutu. Apalagi aku serang ibu, naik ke sini. Udah naik ke sini, Masih mending jadi batu nih, sempat jadi rendang macam mana pula itu? Iya, aku makan. Udah dek naik ke sini. Naik nggak ke sini? Jangan nangis-nangis di bawah kau. Laki-laki kayak gitu, laki-laki muslim mana boleh kayak gitu kayak Elia itu. Naik ke sini. Naik dek. Naik Uni kirim kau duit 100.000. Naik, aku belikan kau pulsa. Cepat. Naik ke sini. Dikasih pulsa sama Uni loh. Udah Dikasih netizen pulsa. berhenti kalian menyerang dia. Dia bisa jadi dia lagi terguncang itu karena Iya, bapaknya iya, iya. mungkin begitu. Lebih sama Uni. Naik ke sini. Udah Uni, kirim aja pulsanya 100.000 untuk Ompong Rambe aja. Saya seumur-umur Opung belum mah pernah. duitnya banyak. Opung muka Opung aja Iya. kayak orang kaya. Naik ke sini. Naik ke sini udah kamu. 4 tahun lebih kenal sama Uni, gak pernah dikasih pulsa weh. Tunggu kata dia. Saya yakin Allah melihat hati saya. Lah, hati Amin, itu nggak bisa amin. tahu. Dan naik ke sini, Ya. naik ke sini. Jangan naikkan khusus tempat untuk si X ini ya. Saya mau ngomong sama dia. Naikkan khusus tempat untuk si X ini ya. Saya mau ngomong sama dia. Yang lain, yang lain jangan naik dulu. Saya lagi fokus kepada ini. Naik ke sini anakku, anak bunda. Naik sayang, sini sama Uni sini anakku. Naik sini. Kau datang-datang orang lagi lapar ya aku pentung lah. Orang lagi lapar belum makan lihat Agatha. Naik ke sini curhat lah. Curhat ngotot pula ya Uni ya. Nggak mau dengerin. Iya. Naik ke sini, cepat-cepat naik sini. Naik sini. Ini perlu dielus Bun ini. Ini Naik aku sini, baca sini. dulu Uni ya, sambil ini yang tadi itu ya. Mungkin dasar hukumnya kalau tadi kan udah Uni sampaikan ya bahwa hampir semua ulama itu ini sepakat bahwa penghujat Rasulullah itu memang harus dihukum mati ya. Itu juga di ulama juga yang dari Maliki juga sama ya. Sama dan ayat yang bersangkutan dengan itu nih mungkin bisa dimaknai lebih dalam aja nih ya. At-Taubah ayat 61 a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhumul ladzina yu'dzunan nabiy ila akhir ya. Langsung ke artinya karena panjang. Itu sampai ayat berapa ya saya cek dulu. Sampai ayat 60 dari 61 sampai ayat 66 nanti rekan-rekan baca ya.
Di antara mereka ini kaum munafik ya, ada orang-orang yang menyakiti Nabi Muhammad dan mengatakan dia adalah telinga yang menampung dan mempercayai semua apa yang didengarkan tanpa seleksi. Katakanlah Nabi Muhammad adalah telinga yang baik bagimu. Dia berfirman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Orang-orang yang menyakiti Rasulullah, bagi mereka azab yang sangat pedih. Mereka orang-orang munafik bersumpah kepadamu kaum muslimin dengan nama Allah. Itu yang seperti yang kemarin kita dengar itu ya. Ya, dia bersumpah itu dia masih Islam dan sebagainya kan itu, untuk membuat kamu ridho, padahal Allah dan Rasulnya lebih pantas mereka raih keriduannya jika mereka adalah orang beriman. Ya, jadi bukan ke kitanya ya, harusnya ke Allah ridhonya. Tapi mereka bersumpah agar kita ridho gitu kira-kira maksudnya. Nah, tidakkah mereka orang-orang munafik itu mengetahui bahwa siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya neraka jahanamlah baginya. Dia kelak di dalamnya, itulah kehinaan yang besar. Orang-orang munafik khawatir jika diturunkan suatu surah yang mengungkapkan apa yang ada dalam hati mereka, katakanlah kepada mereka, olok-oloklah ini Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman sesukamu. Sesungguhnya Allah pasti akan menampakkan apa yang kamu khawatirkan. Ya, yang tadi jelas ya, neraka jahanam ya, yang paling dalam loh. Ya, itu unik ya, mungkin sampai ayat 65 ya. Begitu. Lanjut, mungkin dari ini Pak Dani ada mau komentar? Silakan Pak Dani. Izin turun dulu, mohon Silakan, maaf. Opung. Di tempatku sudah azan asar. Saya turun dulu ya, semua netizen Uneri Pak. Ya, Opung. Opung ini suka sikit-sikit waktunya, naik tiba-tiba turun. Bukan tiba-tiba turun, udah azan itu lebih takut daripada kalian. Jadi Opung. Siap-siap. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dani, Tadi silakan. Opung nanya pejabat pembuat komitmen pusat atau ada makna lain itu. Saya jadi penasaran itu. Kalau PPK itu secara birokrasi. Suara saya ada nggak Pak Dani? Ada. Tunggu, saya mau selesaikan dulu urusan saya. Saya kalau nggak, ya bentar, jangan bahas yang lain. Saya minta tolong. Itu siapa namanya? Kamu naik ke atas sini. Siapa? Saya tunggu kamu sekali 24 jam untuk naik ke sini ya. Kalau kamu nggak naik, kamu yang berdosa ya. Kamu yang berdosa. Berdosa aja kamu sendiri. Ya ke sini. XXXN. Jambak aja. Sini naik. Nggak bisa. Akunnya privat. Makanya saya curiga. Kamu udah naik pakai akun privat, nggak mau buka cam, kita curiga. Karena saya berapa kali saya. Kalau nggak naik berarti kamu yang minta berdosa. Ya, kamu tanggung sendiri dosa kamu. Berarti kamu yang fitnah berarti. Bener lah dugaan saya. Disuruh naik menyelesaikan masalah. Gini loh, ini suara saya nggak putus-putus ya? Ya, tadi putus-putus. Ini lanjut. Lancar Uni, lancar. Ini putus. Ini berarti Enggak. Lancar. Ya, akunnya pun akun fake, nggak boleh begitu. Jangan bicarakan orang tua seperti apapun orang tua kita, sejelek apapun orang tua kita. Percayalah, kamu ada asbab orang tuamu. Nggak mungkin Allah salah kasih loh. Nggak mungkin kamu itu lahir dari orang tua yang salah. Oh, itu gimana Uni kalau ada orang tua? Secara manusianya dia salah, tapi ingat tugasmu adalah menghormati orang tua. Saya nggak peduli dengan apapun permasalahan, bukan nggak peduli, saya nggak mau tahu itu karena saya nggak tahu ada apa sebenarnya. Ya kan? Tapi jangan membuat orang tua itu adalah orang yang harus kita hormati, kita muliakan. Jangan begitu, sejelek apapun orang tua. Justru kalau kamu bersabar menghadapi apa yang terjadi kepada kamu, insya Allah yang akan. Saya kalau putus mulai putus.
Putus-putus ini Lipa itu ada Sofiatul di bawah kelihatan. Itu Ya benar. aku udah jadi apa dibuat Uni nih. Aduh, sinyal Sofiatul. Uni hilang-hilang. Ini udah nggak ada suara malah. Ya hilang suara Uni Lipa ini. Ya naik aja ya, Lai ya. Jangan keluar-keluar aja di situ. Demi Allah, saya tidak fitnah itu. Jangan begitu. Naik aja. Supaya kelar gitu. Ya harusnya kamu dengerin tadi apa yang disampaikan Uni. Uni itu lagi ya stadium 4 tadi emosinya mendengar hujatan-hujatan yang Iya. dilontarkan oleh Agatal tadi. Nah Luar itu biasa itu. ada itu dia tulis itu di bawah, Nah, saya kamu malu. malu. Nah, ini saya baca nih. Saya malu nanti teman saya nonton live nih. Ini bahas di chat saya Uni. Oke, gini ya adikku ya. Itulah yang Uni ingin kamu tahu. Kamu sendiri ketika seolah-olah dihakimi di hadapan publik, kamu malu sama temanmu. Bayangkan ayahmu. Apa kamu bisa memastikan bahwa ayahmu sejak dia lahir sampai dia seumur sekarang kerjaannya jahat terus? Apakah kamu menjamin ayahmu tidak pernah berbuat baik kepada orang lain? Coba bayangkan ayahmu punya ibu, punya adik, punya saudara. Ini yang Uni tidak mau menerima curhatan tentang keluarga di Komal Uni. Karena yang kita bicarakan ini adalah manusia yang juga punya hak, tidak boleh dipermalukan. Ya dek ya, berhenti dekku, adekku. Kalau kamu memiliki kekecewaan terhadap ayahmu, minta ampun kepada Allah, doakan kepada Allah supaya ayahmu bertobat. Jangan diceritakan kekurangannya, masalah dia. Nggak perlu deh, itu justru mempermalukan kamu sendiri. Uni tadi emosi karena Uni sudah dengar kalau kamu bilang ayahmu memualafkan lalu menikah lagi gara-gara ajaran Islam mengizinkan. Itu gimana Uni nggak emosi? Pertama, kamu menjelekkan ayahmu. Kedua, kamu menyinggung ajaran Islam. Ketiga, kamu menyinggung Nabi saya. Nabi saya itu dihujat oleh orang Kristen. Ini orang ngaku Islam sendiri malah tidak percaya kepada Nabi saya gitu loh. Wajar saya ini emosi. Karena banyak orang yang mengaku Islam tapi Kristen. Ya, kamu goyah imanmu karena Nabi banyak istri kata kamu. Apa kaitannya Nabi saya dengan ayahmu? Apa kamu bisa menjamin bahwa ayahmu berlaku keji seperti itu karena Nabi saya? Naik ke atas sini biar kita ngobrol. Kamu sakit hati, Uni lebih sakit hati lagi. Bahkan kalau seandainya ayahmu melihat ini, bayangkan ayahmu loh tersakiti dengan apa yang kamu sampaikan itu. Kamu pikir ayahmu itu tidak diberi keadilan oleh Allah? Tidak ada. Orang tua durhaka itu mungkin iya ada karena dia tidak mau bertanggung jawab terhadap anaknya. Tapi itu urusannya dengan Allah. Kamu sebagai anak kewajibanmu itu mendoakan, menghormati. Kamu bilang Allah menilai, Allah juga akan bersikap adil kepada ayahmu itu. Gak mungkin ayahmu dibiarkan begitu saja gitu loh. Ya. Oh pindah ke sana jadinya. Mungkin begini Oh iya. kali Uni. Mungkin begini kali Uni. Si XX ini kan mungkin telah dicuci otaknya dengan ajaran-ajaran Islam ataupun informasi-informasi Islam yang telah dipelintir oleh kelompok-kelompok mereka, sehingga pemikirannya, pengetahuannya telah terekam kejelekan-kejelekan tentang Nabi Muhammad SAW. Itu yang ditanamkan sejak dia kawin, sehingga dia dikaburkan atau lari di Samosir, saya dengar itu kan. Apakah ini oknumnya? Nah, kita nggak tahu. Yang jelas dia telah dicuci otaknya. Jadi kita bagaimana mengembalikan, membersihkan cucian mereka itu, dikembalikan kepada fitrahnya sebagai manusia, kembali kepada manusia yang seutuhnya. Itu bagaimana menurut pendapat Uni Lipa? Lanjut. Ini Bang Dani kah? Atau iya, Oh iya. atau pendapat teman-teman yang lain lah. Lanjut. Ya, kalau saya dengar sih sekilas saya belum tahu mendalam tentang yang di Sumatera Utara itu kan, kasus itu. Saya baru dengar info-info dari kabar burung saja. Saya belum tahu persis ya, karena belum masuk ke dalam dokumen kita juga. Itu juga ya sayangnya saya sudah pensiun.
jadi belum bisa saya menelusurinya. Kemungkinan saya juga coba menelpon nanti apakah kasus yang terjadi di Sumut itu tentang seorang anak ini yang dikaburkan, kronologisnya bagaimana. Nah itu saya sendiri pribadi belum tahu, cuman mendengar kabar burung. Tetapi sangat disayangkan kalau ada yang berupaya untuk mencuci otaknya. Nah inilah yang harus kita pulihkan kembali. Tidak punya darah Islam itu akan membangkitkan girohnya yang selama ini tercuci dengan dengan ajaran-ajaran yang menjelekan dan mempelintir informasi tentang Islam. Karena beliau ini mendapatkan informasi itu kan dari pembenci Islam, sehingga mempelintir sejarah-sejarah Islam dan ajaran-ajaran Islam. Nah ini yang kita kembalikan memulihkan kembali kepada X ini, kalau dia memang benar ya, kecuali dia hanya mengaku-ngaku ya, kita nggak tahu, nantilah Uni yang tahu itu. Lanjut yang lain. Ya, monitor Uni. Uni mungkin sinyalnya agak bermasalah tadi. Tadi Pak Dhani kan kasus yang dibahas, yang direaksi sebenarnya adalah penistaan Agatha. Sudah cukup panjang sih tadi ya. Apa yang dilakukan Agatha sudah direaksi dan dikomparasi gitu ya. Lalu kan udah masuk sesi bebas ya, naiklah tadi teman-teman itu. Nah itu termasuklah tadi si Ek ini kan gitu bertanya. Jadi Uni pun masih tegangan tinggi sebenarnya tadi. Ya satu sisi ya sebenarnya kasus yang seperti ini bukan hal baru ya, banyak yang terjadi, biasa itu. Justru yang sering terjadi yang memang biasanya menikah 3 tahun, punya anak 1, 4 tahun, 5 tahun, lalu tadinya Islam balik Kristen, itu yang banyak nih. Tetangga saya ada kok di situ, udah gede-gede. Untungnya si bapaknya masih Islam tapi berzina terus lah itu kan. Karena dia tetap Islam, sementara istri dan keluarganya semua Kristen, balik ke Kristen gitulah. Itu biasa. Itu misi yang seperti itu kan memang masih berjalan ya, makanya hati-hati selangkangisasi itu ya. Buat rekan-rekan anak-anak muda Muslim lah ini khususnya ya. Nah, jadi orang-orang kan masuk Islam itu modusnya macam-macam ya, termasuk gara-gara itu tadi, sehingga tidak murni dia masuk Islam. Hidayahnya itu hanya sebatas itu tadi ya, selangkangan begitu, banyak itu. Nah, tapi ternyata kalau yang tadinya dari dari Kristen masuk ke Islam mualaf itu ada juga yang bagus, bukan semuanya gitu, banyak malah. Seperti siapa ya, Bunda Hesti Sinaga kan, itu kan dulu kawin Islam dia kan, tapi ditinggal sama lakinya ya nggak ada masalah kok, dia sehat-sehat aja, justru makin kuat imannya. Nah itu kan Makin gendut juga bang. Siapa bang? Iya, karena dia ini sadar permasalahan mengenai rumah tangga itu kan antara sesama manusia. Dia bisa bedakan antara masalah manusia dengan urusan agama. Itu sudah pemikiran yang sehat. Diharapkan ini siapa namanya tadi nih, HSSNX ya, XN, itu juga sama. Sehatkan jalan pikiran dulu ya, baru fokus. Nah itulah, generasi muda itu harus begitu, berpikir kritis ya. Jadi jangan dikedepankan emosi lalu ambil kesimpulan yang akhirnya menimbulkan prasangka. Nanti kedepannya bisa jadi fitnah. Nah itu hati-hati tuh. Begitu ya Bang Uco ya. Iya. Jadi yang jelas gini loh kawan-kawan, tidak ada mantan anak, tidak ada. Oh ya nggak ada. Sudah sesuatu takdir yang tak bisa kau tolak itu kawan. Terimalah itu apa adanya, apapun ceritanya itu ayahmu. Yang mungkin ya apapun seburuk-buruknya dia,
Tidak ada orang tua yang ingin anaknya apa gitu jadi orang susah atau apa, tidak ada. Hanya saja positif thinkingnya ya. Mungkin saja orang tuamu itu memang secara ekonomi juga mungkin gak sanggup sehingga dia kabur atau apalah gitu ya. Jadi itu hal yang memang ya mungkin berpengaruh kepada pribadimu sendiri, iya, tetapi sekarang kau sudah dewasa 17 tahun ya tadi kau bilang umurmu. Coba sadari kawan, belajarlah yang benar ya. Karena di dalam Islam orang tua itu ibaratnya wakil Tuhan di hadapan kita yang memberikan kita pelajaran pendidikan setidaknya ya. Gitu. Makanya kalau ibu itu mungkin ya, kalau ibu ini lebih sakti lagi malah. Kenapa? Karena yang mendidik anak-anaknya itu lebih dekat dengan ibunya. Gitu. Mungkin hadisnya bisa disampaikan sama Mas Bebe itu yang ibumu lalu bapakmu begitu. Nggak pernah lepas, bapaknya tetap ada loh. Kan gitu. Gitu ya Bang Ari ya, Bang Ari juga ini. Silakan Bang Ari atau Mas Bebe atau Pak Dani kali ini. Pak Dani ini kawan-kawan orang Kalimantan nih. Iya, ada kita sebenarnya nih. Saya pangling tadi sama Pak Dani nih, Masya Allah. Iya, udah lama kali ya Pak Dani. Iya. Lama nggak apa-apa kan. Tapi saya pernah Ini tolong nih, pernah Aki. lihat Pak Dani dimarahi teman-teman Muslim kemarin itu. Waduh, sedih kali saya. Kenapa? Udah rujuk, Pak Dani udah Dituduh rujuk. kafir dia. Udah rujuk ya. Udah rujuk. Dan kemarin itu, ya ada yang kemarin Pak Dani dimarah-marahi di Komal Muslim itu dituduh kafir. Kok bisa begitu Pak Dani? Yang di mana itu nggak ada saya lihat. Ada, aku nonton kok itu. Zaman dulu mana tuh? sudah rujuk. Udah rujuk. Udah. Pak Dani sudah rujuk dari Kemarin pendapatnya. ada, Udah. kalau beberapa tahun oke. yang lalu ada di Komalnya Aditya itu. Ya Dulu pokoknya udah. itulah. Jadi aku waktu itu naik lah di Komal teman-teman itu, aku bilang itu teman lama kita. Kalian mungkin belum pernah memelapkan orang, asal tahu kalian Pak Dani ini tiap hari menyadarkan orang langsung offline gitu. Orang ini nggak tahu kalau Pak Dani ini sudah menggeser presentasi Islam yang, ya, yang ini. dulu rendah. Yang perempuan itu yang menghujat-hujat, yang ya, apa itu. Iya, saya baru ingat itu. Cuman berapa bulan yang lalu ya, baru sih. Iya, beberapa bulan lalu lah itu. Jadi aku Iya, aku benar. naik itu, aku luruskan, aku bilang sama mereka, Pak Iya. Dani ini orangnya lembut. Dia biasa memang itu langsung ke akarnya, makanya di bom-bom itu udah biasa dia itu, aku bilang. Tempat siapa lagi itu penghujat-penghujat itu biasa dia. Tapi dia itu tetap membantah segala hujatan mereka walaupun kita kadang-kadang geram, saya bilang. Geram kita, kenapa? Orang Pak Dani itu lembut sekali menjawabnya. Begitu. Jadi ya bikin kita emosi malah kadang. Betul itu kan kawannya. Tapi dia ini Islam sejati yang sudah banyak memualafkan orang secara offline. Tiap hari bahkan. Tanya Pak. Hampir Iya, tiap iya. hari aku marahin. Dengar ya buat HXSXN ya, ini dengar buat kamu adikku ya. Jangankan kamu ya, Pak Dani ini ustadz saya, bapak saya, berkali-kali saya marah-marahin loh. Tanya sama dia nih. Jangankan kamu loh ya. Pak Dani ini saya marah-marahin. Sampai nangis kita. Aduh di Jerum JCC. Gimana sih?